dan pencucian uang kotor. Halo. Dari kartel udah dibahas. Untuk kartel itu di sebentar. Kartel sendiri mungkin di negara ini tidak ada yang namanya bahan-bahan untuk kartel itu sendiri itu para gangster itu menanam dan mencabut kanabis lalu dijualnya kepada kartel, dan para kartel itu menjual dan mengolah kanabis tersebut. Tidak salah, kanabis itu setelah diolah akan menjadi marijuana, yaitu obat-obatan terlarang. Mungkin kalau memang ada gitu ya, kalau memang ada sebuah bom C4 yaitu untuk membobol bank besar, mungkin itu bisa juga. Oke. Ya mungkin nanti akan saya pikirin lah ke depannya tuh. Oh ya, ini kan kita namanya diskusi ya, atau kita obrolin juga. Jadi dari kalian yang mau ini nggak apa-apa gitu, biar nggak kesannya nanti salah satu pihak loh kok dia yang ngatur gitu. Makanya kalian kalau misalkan merasa nggak cocok ngomong aja gitu, langsung kita obrolin di sini gitu loh. Kayak gitu ya. Tidak apa-apa saja dari kalian semua di sini kan. Takutnya ada yang merasa di sini paling tinggi atau apa gitu. Pick up aja nggak apa-apa dari kalian gitu, dari kelompok-kelompok manapun itu ya, perwakilan satu aja. Kita diskusi nanti, dari kita juga bakal ngomong kok masalah bisnis yang lain gitu. Maksudnya biar kita semua tuh gerak di sini gitu. Nah, dari perwakilan kelompok itu boleh speak up, silakan yang speak up. Dari MC tuh apa gimana tuh untuk 3 bisnis itu sanggup nggak kan gitu tuh? Kayaknya dari MC nggak bakal sih, dari Kevlar soalnya enggak sih. Mungkin yang megang Kevlar sama apa paling nggak. Ya kalian boleh speak up seperti yang tadi dikatakan oleh dari perwakilan The Bastard. Speak up apa yang ya mungkin kalian tidak pahami atau ada yang tidak dienakan lah gitu. Speak up. Iya, ini tuh perputaran bisnis loh ya. Jadi kalian bebas, ini perputaran uang juga. Ini ya dari otak-otak kalian semua sini yang ada di kelompok ini, tolong kalau emang ada pembicaraan yang mau diomongkan silakan. Asalkan menguntungkan buat kita di sini, menghasilkan buat kita di sini juga. Intinya seperti Mungkin dari Bastard dulu deh ya. Kalau saya mau nanya nih kepada mafia-mafia, itu untuk pembelian satu paket persenjataan itu dengan apa, dan misalkan ada keluarga yang ingin menukarkan dengan bahan tambang, itu perlu berapa saja dan apa saja? Untuk seperti itu sepertinya kita bahas di planning di poin-poin kedua ya. Kan kita sekarang masih berada di poin pertama gitu. Oke. Itu akan dibahas di poin kedua. Mungkin ada yang speak up dari poin pertama ini. di sini ada yang keberatan tidak nih dari para motorcycle atau dari kartel nih ya? Ada kartel? Mungkin
motorcycle sepertinya agak keberatan. Terlalu berat lah untuk motorcycle menjalankan tiga bisnis sekaligus. Berarti untuk Kepler atau bisa baju hangat akan dilempar ke kartel ya mungkin ya. Boleh silakan saja. Coba dari motorcycle deh ngomong deh. Seperti minuman, hanya saja dia bisa meningkatkan adrenalin dan kesehatan kita seperti itu. Beberapa waktu saja. Sama halnya seperti marijuana tidak sih? Soalnya aku juga lupa. Berbeda. Kalau marijuana itu ketahanan tubuh. Jadi kalau untuk uranium, yang saya tahu efeknya itu adalah dia seperti minuman. Dia itu untuk efeknya tersendiri, yaitu meningkatkan ketahanan tubuh dan kesehatan tubuh seperti itu. Mohon maaf, sebenarnya dari The Warriors bisa maju sedikit ke depan atau bisa berteriak karena suaranya tidak terlalu jelas terdengar seperti itu. Mbak, ini dari motorcycle itu kalau uranium ini diperlukan bahan-bahan apa saja Kalau yang saya tahu uranium itu seperti apa ya? Seperti dari bahan campuran. Material kalau tidak salah saya lupa juga sih bahan-bahan. Pemancingan dia kalau nggak salah tuh pemancingan. Dari pemancingan juga ada. Nah, dari saya sudah lama juga tidak keluar negeri untuk mencari informasi, jadi saya sudah sedikit lupa gitu dengan bahan-bahan. Untuk uranium mungkin nanti lah ya kita bahas, soalnya kita di sini pun semuanya tidak ada konfirmasi dengan yang di atas ya gitu ya. Karena saya pun cuma tahu jenisnya dan barang pembuatannya itu bahan-bahannya sedikit lah yang saya tahu gitu. Ya contoh mungkin dari pemancingan saya tahu tuh, soalnya saya pernah buat juga. Itu bahan-bahan yang lainnya saya lupa. Betul. Dan bisa sudah jelas apakah ada yang keberatan atau tidak. Dari Bastard sudah. Iya, saya tidak menyetujui hal itu. Dari The Warriors coba ada yang mau speak up? Kalau dari kami, ya mungkin kayak anak-anak MC bilang tadi lah. Mungkin kedepannya kami akan memegang obat-obatan sama Kevlar lah itu. Di speed Sisipit jangan, itu kan poinnya nanti di ya. Iya ya, Jadi masalah poin kalau pertama. dari kami pribadi sih, kalau poin pertama mungkin nggak ada pertanyaan ya, udah masuk di otak semua. Cuman pertanyaan di poin kedua aja ini nanti akan saya speak up banyak. baik. Ya, apakah tidak ada yang speak lagi? Mungkin dari Wartat. Iya, tidak. Dari kami sudah terjawab semua dengan pertanyaan Bastard tadi. Dari Nagata. Dari Nagata sepertinya sama seperti yang lain. Setuju aja. Berarti di poin pertama ini kita simpulkan clear ya untuk masalah pembagian bisnis di sini. Clear. Itu kita bisa langsung ke poin kedua. Nah itu kamu Itu coba telepon tentang saya lah. permasalahannya adanya Soalnya aku inflasi lagi besar ini, dari bahan-bahan baku seperti itu. Kalian juga mengalaminya. Mungkin kalian ingin mulai sebuah bisnis, tapi ya keterbatasan bahan baku dan sekalinya pun ada itu harganya sangat tinggi. Untuk bahan-bahan mungkin ya itu bisa diatur nanti ya. Tapi untuk masalah yang lainnya dulu mungkin bisa speak up yang lain ingin mengerjakan masalah sesuatu dari poin kedua ini. Speak up. Kalau dari Bastard mungkin menanyakan ke Mafia itu untuk persenjataan yang tadi itu gimana.
jikalau kita ingin membeli dengan uang merah itu satu paket senjata itu berapa, dan mungkin kalau ada keluarga yang ingin menukar dengan barang tambang itu yang diperlukan apa aja untuk satu paket persenjataan? Ya, biar saya jawab. Mungkin saja. Untuk pertukaran itu bisa, untuk pertama pembelian terlebih dahulu itu bisa mungkin di uang hijau dan uang merah, di uang bersih dan uang kotor. Bisa jadi seperti ini, 20.000 uang bersih dan 30.000 uang kotor, seperti itu. Hanya contoh, oke? Hanya contoh. Untuk pertukaran barang seperti dari bahan-bahan baku, ya seperti mungkin material, besi, baja, aluminium. Itu yang saya tahu. Dari kelompok berdasar lainnya mengetahuinya bisa speak up saja, tidak apa-apa. Mungkin aku mengetahui beberapa barang untuk membuat sebuah persenjataan. Dimulai dengan AK-47 Laras. Nah, gimana kalau dari pihak kami itu yang berdasi, kalau untuk pertukaran sebuah bahan itu, misalkan contoh kayak mate dan lain sebagainya, kita ngambilnya hanya 30% atau 40% gitu dari hasil perakitan tersebut. Gimana? Mungkin untuk masalah ini partai sesama lain itu bisa dibahas untuk masing-masing kelompok seperti itu. Mungkin dari kalian ingin mengambil berapa persennya atau bagaimanapun itulah, mungkin bisa dibicarakan oleh kalian pribadi seperti itu. Di sini ini untuk memperjelas saja agar terlihat berjalan seperti itu. Ya, benar. Maaf dari Bastard, mungkin nanya lagi, apa tidak mungkin kalian yang para orang-orang berdasi yang memegang bisnis persenjataan itu diberikan patokan begitu mungkin dari kalian, kayak ini tuh kita perlunya berapa, jadi kayak nanti orang-orang itu nggak bingung juga setiap kita ketemu, jadi kita udah ready buat ketemu gitu loh, tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih gitu. Tidak dong, janganlah seperti itu ya. Karena kalau dari saya pribadi, dari mata saya yang pernah lihat gitu kan, itu sepertinya tidak mungkin sih. Iya. Bisnis ya, benar. Karena kan gini, dari Bastard ya tadi kan pertanyaan seperti itu tadi mungkin bisa ku jawab ya dari perwakilan orang berdasi. Kalau untuk soal itu mungkin setiap orang berdasi itu mempunyai bisnis masing-masing gitu. Mungkin sedikit mungkin buat masalah pertukaran itu bukannya personalan masing-masing mafia, karena setiap mafia itu memiliki harganya masing-masing, jadi setidaknya tidak perlu dipertanyakan untuk berapa persennya. Oke. Ya betul. Masalah ini kalian bisa menanyakan ke, ya mungkin kalian sudah berekan bisnis atau sudah menjalin hubungan bisnis gitu. Betul itu masalah tadi poin pertama apa yang Kevlar, margin, obat-obatan dan itu di Kenapa? Untuk bahan-bahan baku apakah perlu diberi patokan harga juga? Karena mungkin ya seperti yang bisa kalian lihat sendiri di iklan ya. Ya bahkan tadi Discreet mengatakan kalau ada yang menjual satu material itu harga $5.000 gitu. Sebentar saya potong. Mungkin kalau permasalahan bahan baku itu mungkin ada sedikit permasalahan harga dari masing-masing kelompok, karena dari kelompok ini memasang harga segini dan dari sini segini, makanya orang-orang itu menjual dengan harga yang lebih tinggi karena mereka ingin menjual dengan mungkin harga yang tinggi di kelompok mana, seperti itu. Tapi mereka sebenarnya tidak memiliki harga yang
karena menaruh harga di atas satu material itu seharga $5.000 itu terlalu tidak masuk akal untuk satu material. Mungkin di sini kita bisa rundingkan dan mengasih patokan harga untuk material dan bahan-bahan baku yang lainnya. Mohon maaf. Di sini di kota ini siapa yang memegang kendali Kevlar terbanyak? Ya seperti yang tadi dibahas itu mungkin dari kartel Warriors mungkin karena Kartel The Warriors ya. karena daripada Kunsu tidak foto anjing. scam lagi ini anjing kayak Sen mau Sen. Elah. Begini tuan, menurut saya kalau untuk pematokan harga bahan baku itu kurang cocok. Menurut saya itu tergantung pembeli sama penjual. Seperti sorry ya, saya potong. Kamu pernah melihat tidak ada yang menjual di atas harga yang tidak masuk akal seperti itu? Tidak, kalau dari kita belum pernah melihat tuan. Karena kami juga tidak akan mengambil jika harganya benar-benar tidak masuk akal. Betul, tapi dari pengalaman saya sendiri mencari barang-barang tersebut, hampir seluruh warga yang ada di negara ini menjual harga di atas $1.000. Bisa dibilang di atas $500. Untuk $500 itu masih terbilang masuk akal ya mungkin, tapi untuk di atas $1.000 itu masuk akal. Nah, inti permasalahannya dari poin kedua yaitu harga bahan baku yang sangat terjadinya inflasi besar gitu. Ya, di sini kita speak up bareng-bareng bersama-sama untuk harga dan lain-lain. Untuk mengatasi harga yang di atas harga pasar yang tidak masuk akal, mungkin aku ada solusi. Caranya, jika ada warga yang menjual material, kita tawar dengan harga yang di atas pasaran. Contoh, harga material saat ini di harga pasar itu $58 per pieces. Jadi mungkin bisa dinaikkan lagi harga pasarnya untuk membeli material itu. Contoh, menaikkan harga pasar $10 lebih mahal, jadi $68. Kita terlalu haus akan uang. Kan sudah ada harga pasar yang ditentukan oleh presiden negara ini seperti itu. Tapi para warganya ini sepertinya presiden itu harus membuat sebuah peraturan di mana bagi yang menjual di atas dari harga pasar mungkin akan terjerat hukuman mungkin. Ada yang muak dengan presiden? Muak dengan presiden karena kota ini terjadi negara ini terjadi inflasi sangat besar sih. Ya benar-benar tuan. Nah, itu sangat tidak masuk akal. Satu material seharga $5.000. Saya lebih baik saya bekerja sendiri mencari material tersebut. Setahu saya $500 itu $500 ya, itu paling mahal. Sekitaran $250 itu paling mahal sih yang saya tahu. Menurut saya, untuk satu buah material paling mahal itu $150 atau $90. Coba kalian pikirkan ya, Itu sudah termasuk mahal sih. kalian membutuhkan material sekitar 200 material atau 500 material.
di mana harga tertingginya itu $1.000. Nah, kalian seperti yang dikatakan tadi oleh dari pihak Nagata, yaitu dilebihkan $10 dari harga pasar. Nah, di situ kalian butuh 200. Nanti totalnya sekitar $200.000. Apakah kalian bersedia membayarnya? Dari pihak Nagata sebenarnya tidak bersedia karena terlalu mahal dari harganya. Tapi jika memang pada saat kami membutuhkan barang tersebut, kami bersedia untuk membeli. Karena sangat tidak apa-apa. Maka pasti kalian juga akan merasa ketika jalanan kelompok-kelompok jalanan akan merasa saat membeli senjata itu harganya sangat mahal gitu. Nah, bahan bakunya pun mahal, kan itu tidak mungkin kan? Karena kita membeli bahan bakunya seharga $500.000 dan kita menjual persenjataan itu $1 juta, itu sangat tidak mungkin kan? Sangat pasti sangat akan memberatkan kelompok jalanan ini loh. Iya, betul sekali. Jadi mungkin ini seharusnya ada yang pihak atas yang memantau ini. Apakah ada? Sejauh ini untuk membahas materinya mungkin kita kan udah tahu tuh untuk patokannya udah berapa. Nah, untuk kalau seperti bahan-bahan yang susah didapatkan, salah satunya contoh seperti baja tuh. Baja itu kan belum tentu kita mendapatkan 100 box match itu kita daur ulang mendapatkan baja itu belum tentu kita mendapatkan 10 baja gitu. Jadi tuh kalau satu bajanya tuh kita hargai berapa itu? Mungkin kalau dari harga pasarnya harga tertingginya 100 dolar. Bukan ya? Bisa kita Anjing, gue pikir itu baja menjadi $250. Itu sih. Karena Saya telah juga mencari baja itu memang sangat. ya betul sekali, mencari baja itu memang sulit. Karena mencari baja sangat sulit, mungkin untuk membeli baja di atas harga pasar dilebihin sekitar $20-30 lah. Yap, saya setuju dengan itu. Mungkin harga pasar Lanjut Pak. Hanya sebagai contoh, harga baja di pasaran saat ini $70 satu pieces. Mungkin dilebihkan sekitar $20 menjadi 90 per pieces atau 80 per pieces. Aduh, helikopter siapa tuh berisik? mungkin Begini tuh. karena mereka juga mungkin menghargai para warga yang mungkin bersusah payah gitu mencari baja. Untuk harga paling tinggi $100 itu sudah sangat pas gitu. Saran saya Don, untuk pembelian bahan baku itu kita bisa main sekitar harga pasarnya Tuan. Jadi mungkin harga pasar lebih rendah. Itu bebas kalau mau beli lebih tinggi. Begitu Tuan. Mati. Yap, benar. Di sini Jadi gua angkat bicara. Helinya berisik banget itu. Di sini kita di poin kedua adalah membahas soal harga ya. Untuk harga, kalau kita turunkan drastis dari harga yang sudah ada itu cukup berat. Minimal dari kita minimalisirnya itu seperti mungkin kita menurunkan harganya itu setengah. Kita nggak bisa menurunkan harga itu langsung drop. Pasti para warga, para sipilian itu tidak akan ada yang ingin bekerja
recycle ataupun di peternakan, karena harga tersebut itu lebih baik mereka kerja di petrol ataupun minyak karena harga di situ tinggi. Kalau kita menyesuaikan harga, jadi kita jangan sampai turun terlalu drop. Gini Ini sebentar ya, Jika- saya speak up dulu. Untuk masa itu seperti itu, kita akan bermainkan harga pasar yang sudah ada. Kan saya sudah bilang tadi, kalau presiden dari negara ini itu tidak menerapkan aturan di mana ada sanksi hukum untuk bagi warga yang menjual dengan harga yang tidak masuk akal tersebut. Itu jadi bukan kita menurunkan harga dengan sangat drop. Kita hanya ingin memperbaiki masalah inflasi dari barang-barang tersebut. Ya benar, mungkin sama-sama menguntungkan lah buat kita. Oh, ini terus dibiarkan, bisnis itu tidak akan berjalan. Putaran bisnis itu tidak akan berjalan karena ya itu dari harga yang bahan bakunya itu sangat tidak masuk akal. Ya benar-benar Pak. Ya mungkin kita bisa menunggu beberapa saat lagi lah untuk kita melihat apakah presiden akan mengatur kembali harga pasar ini atau dia tidak akan melakukan apa-apa. Jika presiden hanya diam, apa yang akan kita lakukan, Bro? Ya, kita bisa speak up sama-sama gitu web biru agar presiden itu mendengarkan di websitenya tersebut. Kita bisa speak up bersama. Nah, ini sangat tidak masuk akal gitu untuk harga barang-barangnya itu. Ini bukan hanya berdampak pada kelompok organisasi ilegal seperti kita, organisasi kriminal seperti kita. Ini berdampak juga pada ekonomi dari seperti ya para medis, mekanik, pasti sangat berpengaruh. Dan juga saya yakin ini sangat berpengaruh juga dengan anjloknya harga bahan baku yang begitu aneh. Ya benar-benar Pak. Halo, ada suara saya nggak? Ada. Oh, saya penasaran. Ketika ada warga yang menjual bahan baku seperti yang diiklankan gitu, yang menetapkan harga seperti 5.000, 10.000, sebaiknya itu jangan dibeli. Nah, jadi Boleh ditelepon tapi ditawar gitu buat. mungkin ya kalian juga pasti sudah tahu harganya itu sangat berdampak bagi seluruh bisnis, mau dari mulai yang ilegal maupun legal, berdampak gitu. Ini saya yakin nih dari para pekerja gitu, di balik mereka yang dibayar mahal lah gitu, itu pasti ada distributor di balik itu. Ya, bisa jadi seperti itu. Ya mungkin untuk saat ini, jika ada yang ingin mengambil barang dari warga, jika harganya itu tidak sesuai lah, itu ya mungkin itu tergantung negosiasi kalian dengan warganya. Kalau untuk saat ini tawar di harga 300 atau 200 gitu. Kalau kita semua menjual di harga segitu, para warga pun bingung akan jual kemana gitu. Pasti dia akan menurunkan harganya sendiri. Ya benar-benar. Ya, seperti yang saya bilang tadi, itu tergantung negosiasi antara pembeli dan penjual. Betul, makanya dari salah satu firman kita yang ada di kota ini, negara ini, jangan mau beli bahan baku sangat mahal gitu. Biar para warga sendiri Ya benar. bisa menurunkan harganya gitu.
ya udah iya. Itu para warga pun akan menetapkan harganya mungkin jadi turun jadi 500 400 itu pun mendingan lah kan ada 5.000 baru satu batu kita sepakat. Benar-benar. Iya. Itu yang di belakang agak menjauh dulu ya kalau misalkan ada bicara pribadi. Itu tuh coba. Misalkan usulan yang tidak didengar oleh presiden negara ini, seperti yang saya bilang tadi, bisa speak up kepada presiden negara ini kepada di website-nya langsung. Untuk masalah bahan baku, apakah bisa kita nyatakan clear di sini? Yap. Kalau dari ada yang ingin speak up itu lagi? udah cukup. Sebenarnya sih sudah cukup, atau mungkin ada yang ingin speak up lagi? Boleh, silakan speak up. Demo. Misalkan tidak ada pergerakan dari pemerintah, mungkin kita bisa berkumpul lagi di tempat ini dan membicarakannya lagi seperti itu. Kalau dari Bastard langsung kumpul di City Hall, langsung demoin aja itu pemerintah tuh. Saja pun tidak apa-apa sih. Kalau dari pihak Jakarta, jika sudah terjadi perkumpulan seperti ini yang kedua kali, tapi pemerintah masih tidak bergerak, mungkin Jakarta akan mengambil tindakan berbahaya. Ya benar. Mungkin kita akan bergerak sama-sama. Untuk masalah bahan baku bisa kita tunggu dari pergerakan pemerintah atas permasalahan ini. Jadi kita lanjut ke mungkin harga dari bahan-bahan barang-barang tersebut. Sebenarnya untuk harga itu bisa dibicarakan oleh kelompok kalian masing-masing. Ya benar-benar. Nah ini ya termasuknya kan dari kelompok kalian sendiri ingin mengambil keuntungannya seperti itu. Kan dari saya atau kita harus mensepakatinya bersama seperti itu. Tergantung kelompok kalian sendiri. Dugastar tadi kalau nggak salah menanyakan berapa bahan baku yang dibutuhkan untuk membuat sebuah persenjataan. Iya benar. Pertanyaan itu sudah terjawab. Sudah. Kita sepakat untuk kesepakatan antara dua kelompok yang memang bergeser. Itu persoalan kalian lah, bukan permasalahan Berarti apakah sudah ada yang tidak ada pertanyaan atau ada yang ingin speak up lagi? Silakan. Mungkin untuk poin kedua cukup sampai di sini lah tuh. Di Jakarta, Brook Street, The Street, Bastard, Oke. dan Mungkin aku ada sih sedikit perbincangan mungkin kalau untuk soal yang poin kedua itu kan kalian kan menentukan soal harga-harga seperti baja dan mate dan lain sebagainya itu. Dan dari pihak kami orang berdasi kan pastinya kita kan membeli bahan tersebut ke kalian gitu. Jadi kalau permisalan kalau harga tersebut masih belum ada turun, jadi kalau permisalan kita menjual sebuah alutsista mainan itu masih di harga yang sama seperti kemarin, jadi kalian jangan mengeluh gitu loh. Dikarenakan kita mengeluarkan biaya yang cukup besar juga, jadi kita itu menjual sebuah mainan itu harus ada untung juga gitu. Benar-benar.
Jadi itu tergantung dari kalian ingin membeli sebuah mate, baja dan lain sebagainya kepada warga, terus dijual kepada orang berdasi, itu sesuai dengan harganya. Nanti baru akan ada penurunan harga untuk sebuah mainannya tersebut itu nanti. Seperti saya tadi katakan dan disepakati juga, kemis memang tidak ada pergerakan dari kami. Mungkin ada yang mau dipertanyain lagi yang lain. Gini tuan, sebenarnya tidak ada. Mungkin kalau kami dari The Warriors, kami akan menjual barang itu tergantung kami membeli barang berapa. Bang geser bang. Ya, kita itu harus menekan warga juga biar harga yang sesuai di pasar itu biar sesuai gitu. Ya benar. Kalau kita masih ngerasa kasihan sama warga, terus ada dari pihak dari salah satu dari FEM yang ada di sini hadir ini, mereka merasa kasihan terus membeli sebuah baja atau mate di harga 1.000, ya udah itu derita mereka gitu. Yang penting kita membelinya sesuai dengan harga di pasar gitu aja udah. Ada suara lu. Yap, benar. Kan personalan Bang geser bang. masing-masing. Geser bang. Dari pembeli yang lain mau membeli harga berapa dan Ya betul. Gimana kalau dari pihak KT mungkin Gimana? si saya mungkin ada yang mau dipertanyakan lagi. Itu udah jelas kita sepakat ya, harga itu udah disolusin, bahwa harga itu udah ketentukan dan sepakat harga itu nggak akan dinaikkan lagi. Mungkin dari setiap kelompok tuh Yap, benar. Itu udah kita ngomongin tadi. Untuk itu kita bicarakan nanti aja karena kita juga harus melihat situasi juga ya kan ke depannya. Tapi untuk beberapa mungkin dari anak jalanan gangster motorcycle gitu mungkin punya pekerja lah ya di bidang kayak pekerjaan freelance, warga sering yang sering kerjakan lah gitu, contohnya penambang, apalagi ya kayak barang-barang baku yang kita butuhkan lah gitu kan. Itu kan pasti punya pekerja paksa atau pekerja gitu kan, pastinya kan. Ya betul. kami pun ada beberapa kerja paksa, ada yang berpencar di berbagai proyek seperti recycle, penambang dan pakaian. Jadi aku sudah bilang kalau nanti ada beberapa warga yang mungkin harganya tidak sesuai dengan harga ekonomi kota dan dia tidak mau menurunkan itu, pasti di balik itu ada distributor kuat di balik itu, yakin saya. Betul. Ya kalau untuk itu mungkin akan sulit untuk mencari mereka. Yap, benar. Mau jadi bang. Jadi kita bisa saja kita memprovokasi warga saja, kita cukup memprovokasi warga lewat warga nanti nggak akan melakukan demo seperti apa itu, nanti kita memprovokasi dan pemerintah kan cuman mendengar kritik dari warga atau mungkin ya emosi dari warga lah gitu kan, karena ya pemerintah hanya mendengarkan itu gitu. Intinya gini aja, kita harus kompak lah, yang hadir di sini nih harus kompak. Kalau ada orang atau warga yang mau menjual sebuah mate atau baja di harga yang nggak ngotak, itu kalian bilang aja skip gitu, nanti mereka kan bingung mau jual di mana gitu.
sedangkan yang lain pada bilang skip semua kalau di harga segitu. Baru nanti kan mereka kan ada pola pikir tersendiri tuh untuk menurunkan harga tersebut. Untuk itu di sini juga sudah paham lah semuanya ya. Untuk itu sudah paham. Jadi benar. Cukup mungkin ya. Mungkin ada lagi poin. Tadi sudah dijelaskan semua kan poin-poinnya. Sudah. Apa sir? Pakai ada yang mau speak up lagi mungkin? Kalau dari Dewi sendiri mungkin sudah mengerti lah. Dari Buster? Ya, itu tadi sorry kepotong. Itu tadi ada orang yang speak up, cuman lupa siapa dari Peman. Dia tuh mempertanyakan soal pembelian sebuah alutsista itu memakai red money semua atau red money dengan green money atau green money semua gitu. Kalau untuk itu mungkin tergantung pembeli dan penjual ya. Sebenarnya mereka butuh apa gitu. Tapi gini. Kalian pernah tidak memancing terus mendapatkan uang merah yang masuknya itu ke tas kita? Pernah tidak? Saya agak pusing ya untuk uang merah yang masuk ke tas gitu kan. Karena saya konfirmasi dari atas juga itu tidak berguna untuk dari para kita nih dari sindikat Paradise itu tidak perlu lah atau sangat tidak digunakan untuk itu. Karena itu uangnya itu hanya bisa dicuci sih, tidak bisa digunakan gitu. Tapi untuk ini ya, untuk alutsista resource itu ya dari kita sendiri, dari sindikat yang ada di negeri inilah gitu kan, itu mungkin menjualnya tuh di 20% atau 10% dari uang putih gitu, atau dari uang bersih lah gitu kan. Soalnya red money juga penting buat kita gitu kan, untuk mengklik sebuah resource atau mungkin ya seperti resource lah gitu, dia resource dan itu sangat penting untuk kita, untuk red money itu. Karena yang kita butuhkan itu uang merah yang masuknya itu ke stat kita gitu, bukan yang ke tas gitu. Soalnya kalau dari tas itu nggak bisa digunakan, dia itu cuma bisa dicuci. Saya konfirmasi dari atas juga seperti itu, tidak bisa digunakan untuk membuat resource apapun itu. Tapi dari para anak jalanan gitu ya, dari para anak jalanan atau motorcycle gitu, kalian kalau mungkin merampok dan ya merampok saja lah mungkin ya. Merampok itu kalian sering tidak mendapatkan uang merah ya, mungkin jenisnya itu masuknya itu ke tas atau setat gitu, pernah tidak? Setahu saya juga untuk merampok ya dari anak jalanan gitu ya, kalau merampok itu dapat uang merahnya itu masukin ke stat gitu, bukan ke inventory. Jadi yang mungkin dari inventory ini di inventory ini uang merah yang masuk inventory itu mungkin dari pemancing sih, tapi saya cukup gak logis ya kalau dari pemancing ya. Uang merah dipancing, mungkin keluarnya dari perut hiu untuk penjual. Dan paus mereka memang masuk ke stats karena untuk kita sendiri itu tidak guna. Tapi kalau kita dapat uang merah yang masuk ke inventory ya gitu, itu untungnya banyak kalau kita cuci jadi uang bersih gitu. Saya pernah mencobanya itu sekitar 85% dari total jumlah uang merah tersebut. Kalau nggak salah saya juga pernah ya, 1.000 uang merah yang masuk ke tas itu kalau dicuci dapat 30.000 lebih, itu sangat menguntungkan gitu. Untuk jenis jika ada yang belum tahu ya, untuk uang merah yang masuk ke dalam tas itu biasanya didapatkan dari nelayan ya, memancing seperti menjual penyu dan hiu, itu termasuk ilegal ya, bisa
ditangkap kepolisian kalau misalkan kalian ketahuan membawa hiu atau penyu ini. Iya, mungkin itu karena mereka adalah hewan yang dilindungi. Itu untuk hiu sama penyu itu jalankan dari motorcycle gitu ya. Keuntungan kalian dibebas tersendiri dari ya masing-masing kelompok lah. Mek, serem banget nih sumpah. Pulang aja lu, pulang. Maka dari hiu sama penyu gitu kan, jenis ikan itu dari motorcycle itu jalan tidak, kalian mendapatkannya itulah, atau mungkin dari nelayan gitu ya. Lu kan nongkrong. Jalan itu kan mereka menjualnya terlebih dahulu di suatu tempat. Saya juga belum tahu tempat di mana. Tapi untuk mencuci uangnya itu ke para motorcycle itu. Berat. Berarti anak jalanan itu ya tugasnya ya. Tadi ya bukan tugas ini ya, mungkin sampingnya gitu ya, yang mencari hiu sama penyu nanti perputarannya itu kayak MC bang. Nggak boleh. Boleh cuk, buset marah-marah mulu. Penyu itu kalau tidak salah saya pernah Emang acara apa sih? ada tempatnya gitu. Ada kalau saya boleh bicara itu di motorcycle aja lah ini Meh. Di daerah Palu ada itu. Kayak banget. Ini bukan untuk motorcycle saja, bisa koleksi karena untuk mencuci uang kotornya hanya bisa diakses oleh motorcycle, itu yang saya tahu. Iya gitu loh ya. Untuk menjual hiu dan penyunya bisa semua kalangan bisa, tapi untuk menjual mencuci uangnya mungkin bisa ke motorcycle. Untuk harganya itu kalian bisa membelinya dengan ya harga yang lebih kurang lah, misalkan dari 1.000 uang merah tersebut bisa kalian beli hanya dengan $500 seperti itu, atau $800 bisa kalian kurangi gitu. Maaf tuan, kalau untuk donasi ke uang merah itu gimana ya Pak? Saya Baik gitu, tadi apa? Untuk mungkin nanti setelah ini selesai kalian bisa hampiri saya, datangi saya saja. Ini bersifat rahasia juga kan. Itu ada yang ingin disepikakan lagi? Mohon maaf dari negara ya. Dari kelompok ini siapa yang menggunakan jaket hijau? Dari hasil clear, udah gak ada pertanyaan lagi sih, udah clear. Dari kelompok ini baru datang ya kalian? Baru datang. Jadi jauh itu bisa perkenalkan diri kalian, mungkin dari kelompok mana? Ya, dari Rodepius. Kami berlokasi di Blueberry, Sampinang. Oke. Salam kenal semua teman-teman. Aku padahal ada beberapa hal yang ingin ditanyakan. Satu hal sih. Mungkin melakukan demo itu kita akan melakukan demo pada dua pihak mungkin. Yang pertama melakukan demo ke pihak pemerintah dan pihak dewa sepertinya, karena pembuatan Kevlar itu hanya mendapatkan satu Kevlar untuk 100 pakaian, 50 material, 100 kue kemas, dan 100 besi. Cuma dapat satu? Iya, cuma dapat satu. Waktu itu kami mencoba menukar bahan baku tersebut dengan baju hangat, dan 100 pakaian itu hanya mendapatkan satu baju hangat. Untuk itu mungkin nanti dari pihak yang mungkin di bidang bisnis itu lah, mungkin Kevlar gitu ya, itu bisa dibicarakan di atas sih mungkin. Itu soalnya saya pun sendiri sudah pernah dulu ya, itu sudah mau dibilang sih ya sama yang di atas itu ya. Oh, ini pada. Itu nanti loh ya. Kita tahu dulu konfirmasi dari atas itu, baru nanti mungkin dari salah satu pihak gitu ya menjelaskan Misi. dari konfirmasi lah gitu. Nah, mungkin
saya tadi sudah mengatakannya, kalau dalam waktu yang kalian sepakat dalam waktu berapa, tentukan mungkin seminggu atau 2 minggu bisa. Apabila tidak terjadi pergerakan dari pemerintah, itu kita akan melakukan demo itu sekitar, kalian ingin sepakat di berapa minggu? Minggu atau 2 minggu? Ya mungkin sekitar seminggu lah teman. Ya, Enggak, seminggu udah cepet menurut saya. Betul. Minggu. Mungkin seminggu waktunya lah teman. Jadi, kalau memang di minggu depan, tepatnya pada hari ini, tidak ada pergerakan sedikit pun dari pemerintah, kita akan berkumpul lagi di sini di waktu yang sama, dan kita akan melancarkan demo mungkin ya kepada pemerintah ini. Oke tuan. Oke siap. Baik. Di kopi. Seperti itu saja yang mungkin diperbincangkan atau poin-poin yang kita bahas kali ini ya. Itu saja sih. Itu saja lah. Oke tuan, see you Ya next udah, time. kalau begitu, kalau nggak ada info lagi, kita dari wortel kita Satu-satu ya kalau mau pergi dari kelompok-kelompok ya. Satu-satu biar jelas. Mau ngomong dulu nggak Jun? Ngomong nggak? Ada pembahasan. Iya. kalau nggak ada info lagi, kita cabut ya. Sini. Oke, dari pihak Secret kita mengundurkan diri dikarenakan sudah clear untuk pembahasan topik malam ini. Dari pihak Secret kami mengucapkan terima kasih atas pertemuan besar ini. Dari pihak Nagata, karena dikarenakan sudah tidak ada pembahasan yang penting lagi, mungkin dari pihak Nagata akan pamit undur diri. Terima kasih. Kami dari pihak WhatsApp juga undur. Terima kasih. Silakan. Terima kasih kepada pihak Gucci karena telah menyambut kami. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu. Kami dari ingin berterima kasih juga atas undangan ini. Saya harap demonya segera dari Bastard ini ingin banget nonjok itu pemerintah. Nanti kita bakal betul. Buset banget. Goodbye. Saya dulu ini Bastard terbentuk dari anak Pung Barat kebetulan yang menghirup lem Aibon, jadi nanti kita paling depan saat demo, tenang saja. Udah, kalau begitu kami dari Bastard terima kasih. Ya betul saudara. Ayo Honda Brotherhood. Terima kasih sudah Sama-sama. Terima kasih kembali ya untuk kalian semua ya yang sudah berada di sini ya. Kita mau biasa. Kita untuk pertemuan selanjutnya bawa anggota lain juga ya. Kasihan gitu.